Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaisiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Lisihhati jasadina wa qulubina lisya amradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa berjumpa lagi di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Sebelum kita melakukan kajian ini, marilah kita tetap bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk Indonesia kita. Moga-moga segera terlepas dari jerat virus corona. Semoga saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan rasa sakit, dengan adanya penyakit-penyakit, moga-moga mereka segera disembuhkan oleh hadiratnya. Moga-moga saudara-saudara sebangsa setanah air yang terlebih dahulu menghadap kepada hadiratnya, semoga kebaikan-kebaikan mereka dilipat gandakan dan dosa-dosa mereka dihapuskan. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhlasa lillahi niyatahu tawallahullah wa malaikatuhu. Oke, ini berbicara tentang ikhlasnya niat di dalam beramal. Niat yang ikhlas di dalam beramal itu sangat penting, karena itu menentukan nilai dari amal itu sendiri. Jadi tanpa niat yang tulus, sebuah amal itu tidak memiliki nilai apa-apa. Jadi betapa sangat pentingnya niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beramal, ketika kita berbuat baik. Baik amal itu hubungannya dengan Allah Ta'ala, dengan hubungan vertikal,
maupun hubungannya dengan sesama, yaitu hubungan horizontal. Oke, sekarang kita memasuki definisi tentang ikhlas. Apa itu ikhlas sebenarnya ya? Menurut Syekh Abu Thalib Al-Makki, ikhlas itu adalah ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq, yaitu membebaskan diri kita dari adanya makhluk-makhluk ketika kita bermuamalah, ketika kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan untuk mendapatkan sanjungan manusia, penilaian manusia, pujian manusia itu dilepaskan dari dalam hati kita. Murni kita tujukan niat kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan makhluk dari dalam hati ketika kita mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Jangan sampai makhluk-makhluk itu menjadi tujuan dari adanya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nah, dan pertama-tama yang termasuk kategori makhluk yang mesti kita keluarkan itu tak lain adalah nafsu diri kita. Jadi nafsu diri kita itu harus kita keluarkan dari dalam hati kita. Bagaimana yang dimaksud mengeluarkan nafsu itu? Artinya apa? Artinya adalah dalam kita mengerjakan kebaikan, jangan sampai tujuan-tujuan nafsu untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian itu menguasai hati kita. Jangan sampai menguasai hati kita. Ini terutama ya ketika kita berbuat kebaikan di hadapan publik, itu hati-hati. Di hadapan publik itu hati-hati. Sebab kalau nafsu kita di situ tidak kita keluarkan, maka imbasnya adalah kita beramal itu untuk publik, kita beramal itu untuk orang-orang lain, untuk mendapatkan tempat di hati orang lain. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu tata hati kita, tata niat kita setulus mungkin, lalu tampillah di depan publik dengan mengerjakan kebaikan. Sehingga kalau misalnya sama ketulusan kita ketika kita sendiri dan ketika di depan publik, itu berarti sudah kukuh keikhlasan hati kita di dalam beramal. Tapi ketika misalnya di tengah publik, di hadapan publik, kita kelihatan lebih heroik dalam mengerjakan kebaikan. Sementara ketika tidak disaksikan oleh publik, kita menjadi loyo, menjadi setengah hati. Itu menjadi terbukti bahwa ternyata yang berperan untuk menggerakkan kita beramal baik itu adalah nafsu diri kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi makhluk yang pertama kali mesti kita keluarkan dari hati kita agar niat kita tulus, itu adalah nafsu diri kita. Nafsu diri kita sendiri. Wa indal muhibbin, ya, untuk kalangan orang-orang pecinta ilahi, ya, yang dimaksud dengan adanya ketulusan itu adalah alla ya'mala amalan li ajlin nafsih, yaitu hendaknya siapa saja beramal bukan untuk dorongan nafsu, bukan untuk dorongan nafsu, tapi murni semata-mata karena adanya gemuruh, adanya gerak, adanya gemuruh ketulusan yang disembulkan oleh roh diri kita, oleh akal murni diri kita. Terus wa indal muwahhidin, bagi kalangan orang-orang yang bertauhid, ya, keikhlasan itu adalah khurujul khalqi minan nazri ilaihim fil af'al. Jadi ya, khurujul khalqi, lepasnya makhluk
dari pandangan diri kita ketika kita beramal. Jadi pandanglah jibunan makhluk itu sebagai ketiadaan, sehingga kita tidak terganggu memiliki konsentrasi yang tulus kepada hadiratnya. Jadi pandanglah makhluk-makhluk itu sebagai jibunan ketiadaan. Jadi di situ berarti transaksi amal kebaikan kita murni hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti ikhlas di dalam beramal, ya? Li'anna kamalahu bihi, karena sempurnanya amal itu dengan ketulusan, itu dengan keikhlasan. Apa puncak dari ketulusan dan keikhlasan itu? Yaitu at-tabarri minal haul wal quwwah, yaitu kita terbebaskan dari merasa memiliki kekuatan untuk menghindar dari keburukan. Kita terbebaskan dari rasa memiliki kekuatan untuk mengerjakan kebaikan. At-tabarri minal haul wal quwwah. Nah, ikhlas dan siddiq, ya, ikhlas dan sidqun itu intinya sama di dalam beramal. Tapi kalau ikhlas itu linafri riya, ya, ikhlas itu untuk menafikan adanya keinginan dipuji ketika dilihat oleh orang lain, adanya sanjungan ketika amal kita dilihat oleh orang lain. Sementara as-siddiq itu ketulusan, kejujuran, kesungguhan itu linafil ujub, untuk menafikan adanya bangga diri ketika kita mengerjakan kebaikan. Jadi gini ya, ketika kita mengerjakan kebaikan, satu, hati-hati jangan sampai kebaikan-kebaikan kita kerjakan itu untuk mendapatkan penilaian atau sanjungan. Terus yang kedua, hati-hati jangan sampai kebaikan-kebaikan itu dikerjakan, sementara bersamaan dengan mengerjakan kebaikan itu kita disandra oleh ujub, oleh bangga diri, karena kita sudah mengerjakan kebaikan. Jadi hati-hati adanya gangguan yang dipancing dari luar dan adanya gangguan yang dipancing dari dalam. Itu hati-hati. Kalau gangguan dari luar itu adanya pengharapan untuk mendapatkan pujian. Gangguan dari dalam adanya ujub atau adanya bangga diri karena kita sudah mengerjakan kebaikan. Bebas dari dua gangguan itu, dari luar dan dari dalam, berarti kita sudah ikhlas, berarti kita sudah bersungguh-sungguh, berarti kita sudah jujur dalam mempersembahkan ibadah dan kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Firman-Nya, sesungguhnya ketika aku mencintai seorang hamba, maka aku uji hamba itu, yang andaikan gunung yang aku uji, gunung itu tidak akan mampu menerima ujianku. Untuk apa hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala menyebutkan li'anzura kaifa sidquhu, agar aku bisa menyaksikan bagaimana tentang kesungguhan, tentang kejujuran orang itu dalam menghadapi ujian-ujianku. Fa in wajadtu sabiran ittakhadhu waliyan wa habiban. Kalau aku mendapatkan hambaku itu sabar menghadapi ujianku, maka aku jadikan hambaku itu sebagai kekasihku. Jadi betapa kesabaran berhadapan dengan ujian itu merupakan awal mula dari pangkat yang tinggi secara rohani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu
kesabaran itu betul-betul sangat mengagumkan. Orang diuji oleh sesuatu yang menyakitkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, yang pahit rasanya. Orang itu kemudian tetap sabar karena tahu ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu dengan tangguh menegakkan adanya kesabaran, maka Allah menjadikannya sebagai kekasih. Sebagai kekasih. Itulah ya sebabnya kita kemudian bisa paham. Ketika Nabi Zakaria ya, dibunuh oleh umatnya sendiri. Dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Zakaria itu tidak bilang aduh atau mengeluh apapun, itu tidak. Tidak. Itu sebagai bukti kelapangan hati beliau yang menyala-nyala karena keikhlasan dan cinta, itu bisa dengan leluasa menerima takdirnya yang sangat kelam. Dan itu untuk ukuran Nabi Zakaria itu memang sudah semestinya seperti itu. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, andaikan Zakaria itu bilang aduh, firman Allah Ta'ala, maka akan kubolak-balik langit dan bumi ini. Jadi artinya apa? Bagi seorang kekasih Allah Ta'ala yang tingkatannya itu adalah tingkatan kenabian, itu tidak pantas untuk menerima ujiannya itu dengan aduh saja, itu nggak pantas. Mestinya langsung diterima, didekap dengan sepenuh hati. Dan ternyata Nabi Zakaria itu lolos, tidak bilang aduh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kesabaran beliau yang mensamudra, kesabaran beliau yang tak terhingga. Sehingga ketika diuji dengan hal yang paling menyakitkan, yaitu pembunuhan, beliau tidak bilang aduh, sama sekali tidak, tapi diterima dengan sepenuh hati. Itu menggambarkan betapa keikhlasan beliau kepada hadiratnya itu mencapai puncak. Betapa cinta beliau kepada hadiratnya itu mencapai puncak. Tapi firman Allah Ta'ala, wa in wajadtuhu jazu'an yashkuni ila khalqi khazaltuhu walam ubali. Tapi ketika si hamba itu aku uji, lantas hamba itu berkeluh kesah kepada makhluk, mengadukan tentang adanya ujianku itu kepada makhluk, khadzaltuhu, maka akan kuhinakan si hamba itu dan aku tidak peduli, firman Allah Ta'ala. Jadi betapa kesabaran itu sesungguhnya adalah rasa pahit pada dimensi luarnya dan rasa lezat pada dimensi dalamnya. Itu yang membuat kita terkagum-kagum kepada orang yang kelas rohaninya tinggi, yang kesabarannya tak bertepi. Dan sabar itu adalah indas sadamatil ula, yaitu pada tikaman pertama. Jadi langsung menerima ujian, langsung seketika itu didekap ujian itu. Langsung didekap ujian itu. As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu berada pada tikaman pertama, langsung diterima dengan sepenuh hati. Kita bisa menyaksikan kalau begitu, yaitu apa? Menyaksikan bahwa yang memberi ujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menerima ujian dengan kesabaran itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala juga. Bukankah Allah Ta'ala as-sabur, Tuhan yang maha sabar? Dan seluruh kesabaran orang-orang beriman di dunia itu merupakan cipratan dari kemahasabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Oke ya. Jadi kalau kita menata hati kita, menata keikhlasan kita semata-mata karena Allah Ta'ala ketika kita beramal apapun, baik amal vertikal maupun amal horizontal, maka di saat itu tawallahullah,
Allah akan mengurusi urusan-urusan kita. Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu murni disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja wa malaikatuhu, para malaikat itu juga akan mengurusi urusan-urusan kita. Seolah-olah ya, ketika kita sepenuhnya diurusi oleh Allah Ta'ala, sepenuhnya diatur oleh Allah Ta'ala, seolah-olah kita ini menjadi tuan, dan seolah-olah Allah itu menjadi khodam, malaikat itu menjadi khodam. Ini seolah-olah ya, seolah-olah. Dari saking baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang niatnya itu dalam setiap beramal murni untuk hadiratnya. Jadi seolah-olah ya, kita itu menjadi tuan dari saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya keikhlasan, adanya siddiq ya. Kalau keikhlasan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal, kalau sidqun itu adalah apa? Membenarkan sepenuh hati mengerjakan adanya perintah-perintah hadiratnya. Abu Bakar Siddiq disebut Siddiq li'annahu mubalaghah fit tasdiq, karena beliau itu adalah orang yang sangat membenarkan ajaran Rasul, membenarkan adanya agama Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ketauladanan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat membenarkan. Dan yang ngasih nama Siddiq kepada Abu Bakar itu enggak tanggung-tanggung. Itu Allah taala langsung. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, innallaha sammaka siddiqa." Sesungguhnya Allah itu menyebutmu, Allah itu menamaimu as-siddiq. Karena mubalaghah fi tasdiq, karena sangat membenarkan seluruh ajaran Allah yang datang lewat sang nabi itu, sangat membenarkan. Ketika orang masih ragu-ragu tentang kenabian Rasulullah, Abu Bakar yang pertama-tama membenarkan. Jadi karena itu kita penting untuk melakukan mubalaghah fit tasdiq, sangat membenarkan adanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kegairahan rohani kita itu menjadi terkatrol. Kegairahan rohani kita menjadi naik. Sehingga setiap saat kita tidak bisa merasa terlepas dari adanya kebenaran ilahi itu. Jadi betapa keikhlasan dan kesungguhan di dalam membenarkan ajaran agama, di dalam melaksanakan ajaran agama itu menjadi sangat penting agar tidak ada jarak antara kita dengan ruh agama itu, agar tidak ada jarak bahkan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu apapun yang kita tekuni maka akan menjadi agung karena adanya keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, lantaran hadirnya itu sudah memandu dan mengurusi urusan-urusan kita, termasuk urusan-urusan amal. Jadi karena itu ya, suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu mendapatkan pertanyaan dari seseorang. Masmullahil a'zam alladzi tanfa'ilu bil asya'. Wahai Syekh Abu Yazid, apakah ismullahil a'zam yang dengan ismullahil a'zam itu segala sesuatu bisa menjadi terlaksana, segala sesuatu yang dikehendaki itu jadi? Memang ya, Syekh Abu Yazid sendiri itu sudah menjelma sebagai Ismullahil A'zam yang konkret ya.
Karena itu beliau menyatakan arunil asghar hatta urikum al-a'zam ma huwa illa sidquh. Coba kalau kau bertanya kepadaku tentang nama Allah yang agung, yang dengan nama itu segala sesuatu yang dikehendaki itu bisa menjadi kenyataan. Coba perlihatkan kepadaku, adakah nama Allah Ta'ala yang kecil? Adakah nama Allah Ta'ala yang tidak agung? Seluruh nama Allah Ta'ala itu agung. Cuma kan begini, nama itu menjadi agung kalau kita mengalami. Nama itu menjadi agung kalau kita tidak berjarak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebagaimana Syekh Abu Yazid Bustami yang tidak berjarak dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian beliau menjadi Ismullahil A'zam. Beliau menjadi nama Allah yang agung. Karena itu di saat yang lain ya, ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini sedang menggendong bayi, ada orang datang kepada beliau yang minta diajari Ismullahil Azam. Tuan, kata orang itu, tolong ajari aku Ismullahil Azam, yang kalau aku berdoa dengan Ismullahil Azam itu, maka doaku pasti terkabul. Kata si orang yang datang kepada beliau. Nah, beliau tidak menjawab. Tapi bayi kecil yang ada di gendongan beliau itu kemudian bilang, bayi yang belum waktunya berbicara itu berbicara. Hei, Kisana, kata si bayi itu, sambil memegang jenggotnya Syekh Abu Yazid Bustami. Pemilik jenggot inilah Ismullahil A'zam. Mohonlah kepada Allah Ta'ala lewat pemilik jenggot ini. Nah, ya. Jadi ini Ismullahil A'zam itu diperoleh karena mubalaghah fil ikhlas, mubalaghah fil tasdik. Nah, sehingga orang seperti Syekh Abu Yazid Bustami itu muncul sebagai nama Allah yang agung. Kalau dalam istilah Ki Haji Muhammad Zuhri, nama Allah yang ke-100. Karena nama Allah 99, maka yang ke-100 adalah orang yang sudah mendarah daging dengan nama Allah yang 99 itu menjadi nama Allah Ta'ala yang ke-100. Nah, nama Allah yang ke-100 yang bukan lafaz tapi merupakan sosok dari orang pilihan itu bisa menjadi sarana untuk kita jadikan wasilah doa kita. Itulah sebabnya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sangat tegas menyatakan, fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Kalau kalian ingin mohon kepada Allah Ta'ala, mohonlah lewat perantara aku. Mohonlah lewat perantara aku ini. Nah, lewat perantara beliau itu jauh lebih manjur dibandingkan kita langsung memohon kepada hadiratnya. Kenapa? Kita belum merasakan adanya nama-nama Allah. Kita belum merasakan bahwa kita diliputi oleh hadiratnya itu. Rasa kita belum merasa Allah. Nah, karena orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Abu Yazid Bustami itu sudah muncul sebagai nama Allah yang agung, maka beliau itu tentu saja lebih ampuh ketika kita jadikan sarana di dalam meminta kepada hadiratnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh sang bayi di gendongan Syekh Abu Yazid itu. Ini loh, pemilik jenggot inilah Ismullahil A'zam. Mohonlah kepada Allah Ta'ala lewat pemilik jenggot ini. Jadi gitu ya. Ini pentingnya kita ini memiliki keterhubungan dengan orang-orang yang suci, dengan para wali, dengan para sufi, dengan para nabi. Itu pentingnya kita memiliki keterhubungan rohani dengan beliau. Dengan beliau-beliau itu. Jadi di hadapan orang yang sudah muncul sebagai Ismullahil A'zam, seluruh nama Allah itu Ismullahil A'zam. Tapi di hadapan orang yang tidak merasakan apapun tentang nama-nama itu, biarpun
dibaca bolak-balik nama-nama Allah Ta'ala itu seperti tidak ngefek apa-apa. Kenapa? Karena belum kita alami. Coba kalau kita bisa mengalami nama-nama itu, kita bisa mendarah daging dengan nama-nama Allah Ta'ala itu, maka kita bisa melakukan apapun lewat nama-nama itu. Tapi jangan salah, di saat itu kita tidak menginginkan apapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan misalnya kita memiliki pikiran yang liar. Kalau aku memiliki Ismullahil Azam, maka aku akan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ketahuilah bahwa di saat kita dianugerah Ismullahil Azam itu, kita tidak punya hasrat apapun kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak punya hasrat apapun. Jadi karena itu ketika hasrat kita masih banyak terhadap segala sesuatu yang fana di dunia ini, itu pastikan kita naudzubillah berarti masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jauh. Baru ketika hasrat kita hanya melesat kepada yang tunggal, hasrat kita hanya tertuju kepada yang Maha Esa, kepada Allah Ta'ala, itu berarti kita sudah memiliki hubungan yang spesial, yang istimewa dengan hadiratnya. Jadi untuk mengalami nama-nama hadirnya itu sama sekali bukan untuk tujuan kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsu kita, sama sekali bukan, sama sekali bukan. Kalau itu yang bergemuruh dalam diri kita, yaitu gemuruh nafsu kepada segala sesuatu, maka berarti kita belum mencicipi kenikmatan nama-nama Allah, belum mencicipi kelezatan dekat dengan hadiratnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sudah mengkaji makalah yang ke-22 dari kitab hikamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dan saya menyampaikan hal ini dari pantai Laut Selatan Yogyakarta, dari pantai Parangtritis. Moga-moga kajian kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita, juga untuk keluarga kita, juga untuk generasi setelah generasi kita. Moga-moga Indonesia ini senantiasa dalam keadaan damai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.